saya Telsen Seku dengan NIM 23320147. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kepemimpinan transformasional, khususnya bagaimana gaya kepemimpinan ini dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil, yaitu keterampilan membuka pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, dan menuntut pembelajaran. Presentasi ini terbagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama, konsep kepemimpinan transformasional. Yang kedua, indikator-indikator kepemimpinan transformasional. Dan ketiga, bagaimana konsep serta indikator tersebut dibagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama, konsep kepemimpinan transformasional. Kedua, indikator-indikator kepemimpinan transformasional. Dan ketiga, bagaimana konsep serta indikator tersebut dioperasionalisasikan untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat. Berikut kita masuk ke konsep kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional dapat dipahami sebagai gaya kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan positif melalui penguatan motivasi, nilai, dan kapasitas anggota tim, bukan sekedar melalui instruksi atau transaksi imbalan. Seorang pemimpin transformasional berupa menggerakkan anggotanya untuk melampaui kepentingan pribadi demi tujuan bersama yang lebih besar, sekaligus mendorong setiap anggota untuk tumbuh secara profesional maupun personal. Beberapa dari kepemimpinan transformasional yang menekankan pertukaran berbasis imbalan dan pengawasan. Kepemimpinan transformasional menekankan inspiratif, dan kepemimpinan transformasional yang telah menekankan pertukaran berbasis imbalan dan pengawasan. Kepemimpinan transformasional menekankan inspirasi, keteladanan, dan pengembangan potensi individu. Dalam konteks kelompok kecil, pengajar atau rekan sejawat, ketua atau koordinator kelompok yang berperan sebagai penggerak yang membangun visi bersama. Konsep ini relevan dengan konteks micro-teaching karena keterampilan mengajar, membuka, mengorganisasikan, dan menutup pembelajaran tidak cukup hanya diajarkan secara teknis, tetapi juga memerlukan dorongan, motivasi, dan rasa percaya diri, dan budaya saling mendukung di antara rekan sejawat. Disinilah kepemimpinan transformasional berperan sebagai kerangka utama mendukung belajar yang sport. Dan kepemimpinan transformasional berperan sebagai kerangka untuk menumbuhkan belajar yang sportif dan dalam kelompok kecil. Berikutnya, indikator kepemimpinan transformasional. Berdasarkan hasil analisis dari sumber akademik, terdapat 7 indikator utama yang menjadi acuan untuk menilai sejauh mana seorang ketua atau koordinator tim menjalankan kepemimpinan transformasional. Berikut penjelasan masing-masing indikator beserta kaitannya dengan peningkatan keterampilan mengajar rekan sejawat. Yang pertama, mengomunikasikan visi masa depan yang jelas dan positif. Indikator ini menunjukkan kemampuan pemimpin menyampaikan arahan dan tujuan kelompok secara jelas. Misalnya, visi bahwa setiap anggota maupun tim mampu membuka, mengorganisasikan, dan menutup pembelajaran dengan percaya diri. Visi yang dikomunikasikan secara positif memberi arah bersama sehingga latihan mengajar dalam kelompok kecil memiliki tujuan yang terukur. Yang kedua, mendukung perkembangan anggota tim. Pemimpin transformasional memerlukan anggota
dengan baik dan mendukung perkembangan anggota tim. Pemimpin transformasional memperlakukan anggota dengan baik dan secara aktif mendorong mereka untuk berkembang. Dalam praktek micro teaching ini, terlihat dari ketua kelompok yang memberi kesempatan berlatih secara bergantian, memberikan umpan balik, membangun dan mendampingi anggota yang masih kesulitan dalam keterampilan mengajar tertentu. Yang keempat, memberikan dorongan dan pengakuan. Indikator ini berkaitan dengan apresiasi terhadap pencapaian anggota, pengakuan atas keberhasilan kecil, misalnya keberhasilan membuka pembelajaran dengan apresiasi yang menarik, akan meningkatkan rasa percaya diri anggota dan memperkuat motivasi untuk terus berlatih. Yang keempat yaitu menumbuhkan kepercayaan, keterlibatan, dan kerjasama. Pemberdayaan tercermin dari keterlibatan aktif seluruh anggota dalam proses latihan mengajar. Misalnya melalui pembagian peran sebagai pengajar dan pengamat secara bergiliran. Rasa percaya yang dibangun ketua kelompok mendorong anggota untuk berani mencoba dan saling memberi masukan secara terbuka. 5. Mendorong pemikiran kreatif. Indikator ini muncul ketika pemimpin mengajukan pertanyaan reflektif yang menantang asumsi, misalnya menanyakan cara lain untuk mengorganisasikan kegiatan inti pembelajaran. Hal ini mendorong anggota kelompok untuk berpikir kreatif dalam merancang strategi, membuka, mengorganisasikan, maupun menutup pembelajaran yang lebih variatif. Yang keenam, konsisten antara nilai dan tindakan. Pemimpin transformasional menunjukkan konsisten antara apa yang dikatakan dan dilakukan. Dalam kelompok kecil, ketua yang turun mempraktikkan keterampilan mengajar dengan baik bukan hanya memberi arahan, akan menjadi model nyata yang dapat dicontoh oleh anggota lainnya. Yang ketujuh, menanamkan kebanggaan dan menginspirasi. Indikator terakhir berkaitan dengan kemampuan menumbuhkan rasa bangga dan hormat serta menginspirasi anggota untuk menjadi pribadi yang kompeten. Pemimpin yang karismatik maupun mampu membangkitkan semangat anggota kelompok untuk terus menghasilkan keterampilan mengajar hingga mencapai standar yang lebih baik. Berikut operasionalisasi kepemimpinan transformasional dalam peningkatan keterampilan mengajar rekan sejawat. Tadi saya sudah menjelaskan 7 indikator yang perlu dioperasionalisasikan secara konkret dalam kegiatan latihan mengajar kelompok kecil. Berikut langkah-langkah yang dapat diterapkan ketua atau koordinator kelompok. Yang pertama, menetapkan dan mengomunikasikan target bersama di awal sesi latihan. Misalnya, target setiap anggota maupun mampu. Yang pertama yaitu 1. Menetapkan dan mengomunikasikan target bersama di awal sesi latihan. Misalnya, target setiap anggota mampu membuka pembelajaran dengan apresiasi yang relevan dalam waktu 2 menit. Yang kedua, menyusun jadwal latihan bergilir dan memberi kesempatan setiap anggota tampil sebagai pengajar maupun pengamat, disertai pendampingnya bagi yang membutuhkan staf untuk latihan. Yang ketiga, memberi umpan balik positif secara spesifik setelah setiap sesi latihan
menyoroti aspek yang sudah baik sebelum membahas aspek yang perlu diperbaiki. Yang keempat, membangun forum diskusi kelompok yang terbuka, di mana setiap anggota dapat memberi dan menerima masukan secara setara. Yang kelima, mengajukan pertanyaan pemantik atau seperti bagaimana jika kegiatan penutup pembelajaran dikemas dalam bentuk relaksasi singkat alih-alih rangkuman lisan untuk memancing ide-ide baru setiap kali menutup pembelajaran. Yang keenam, turut mempraktikkan keterampilan membuka, mengorganisasikan, dan menutup pembelajaran sebagai contoh nyata bagi anggota lain. Yang ketujuh, memberikan apresiasi secara terbuka di hadapan kelompok atas kemajuan setiap anggota sehingga menumbuhkan rasa bangga dan motivasi untuk terus berkembang. Melalui penerapan langkah-langkah tersebut secara konsisten, keterampilan transformasional dalam kelompok kecil tidak hanya meningkatkan kualitas teknik keterampilan mengajar rekan sejawat, tetapi juga membangun budaya belajar yang saling mendukung, reflektif, dan berorientasi pada pertumbuhan bersama.